الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat hadir, dapat kita laksanakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangannya. Selanjutnya salat dan salam selalu kita mohon kepada Allah. Allah menyampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada dan sahabat beliau sekalian, dan seterusnya kepada alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, dan seterusnya kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Yang mulia imam besar masjid yang tercintanya, kemudian kepada seluruh pengurus masjid, dan seterusnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada waktu yang singkat ini kita mengutip di dalam satu kitab karangan As-Salih Al-Alamah Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Falambani. Di dalam kitab tersebut beliau menyatakan kehidupan kita di alam dunia ini ibarat bagaikan musafir, bagaikan seorang di dalam perantauan, yang mana orang yang dalam perantauan pada satu saat ia akan kembali kepada kampungnya, kepada tempatnya yang ia tinggal sebelum ia dalam perantauan. Maka di dalam musafir itu kita butuh 5 perkara. Begitu juga kehidupan kita di alam dunia ini
sebagai musafir butuh kepada 5 perkara. Yang pertama, kata alamah tersebut, kita butuh bekal. Di waktu kita ingin musafir kepada satu daerah, kita membutuhkan bekal, perbekalan. Perlu kita yang bekal dalam musafir. Begitu juga dalam kehidupan kita di alam dunia ini, kita butuh bekal. Apa bekal itu? Takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal oleh kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal yang kita bawa pulang nanti adalah takwa kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apapun yang Allah perintahkan, walau yang diperintahkan itu adalah ibadah yang sunat sekalipun, selalu kita kerjakan, yang mana itu adalah bekal yang kita bawa pulang nanti dikala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan kita masih jauh yang kita tempuh, maka bekal yang kita persiapkan mesti yang sangat banyak. Bekal yang kita butuh yang sangat banyak, karena perjalanan kita sangat jauh ke depan. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam musafir kita butuh senjata. Kupu senjatanya, butuh barang. Kadang narintangan pada jalan perjalanan kita nyung, sehingga dapat kita bersihkan di dalam perjalanan, maka butuh kepada senjata. Begitu juga tentang kita butuh ibaratnya zikir. Zikir itu adalah sebagai senjata untuk kita melawankan musuh yang nyata-nyata musuh selalu memerangi kita. Dalam kata Qis bin Hijat menyatakan, az-zikru sayful lil murini nabi yuqatiluna a'da'ahum yadfa'una al-afata allati taksuduhum. Zikir itu ibarat saifun, ibarat pedang, ibarat senjata untuk kita melawan musuh, yang mana musuh selalu menyerang kita. Mana musuh yang dimaksud nafsu, mana musuh yang dimaksud syaitan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai anak Adam, ketahui olehmu musuh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kiban talawan syaitannya, nganpu talawan nafsunya. Itulah salah satunya dengan zikir, dengan salah satunya zikir la ilaha illallah. Itulah senjata untuk kita melawan musuh kita, yang musuh tersebut selalu menyerang kita, yang musuh tersebut selalu
membunuh ipu Jawa katanya, ipu awo katanya, kiban cara katanya berjiuh dengan Allah, bedo dengan perintah Allah, berselalu tak kerjakan larangan Allah, beda tempubut perintah Allah, maka melawannya adalah salah satunya dengan zikir. Zikir itu adalah ibarat senjata untuk kita lawan musuh, yang mana musuh nyata-nyata melawan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW pun menyatakan, la ilaha illallah tudfi'u min qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala wa adnahumul himmu. La ilaha illallah itu dapat menolakkan 99 bala. Wa adnahumul himmu, sekurang-kurangnya bala yang dapat tertolak dengan la ilaha illallah adalah angan-angan atau cita-cita, duka cita. Itu seringan-ringan bala yang tertolak dengan menyebut la ilaha illallah. Seringan-ringannya adalah dapat selamat kita daripada duka cita. Han susah udip, begadah susah oleh Allah dengan tersebut la ilaha illallah, tapi dengan cara tersebut dengan yang benar, bubudoi wateta kenyan bubudoi, beta buru, beta karat-karat. Hikmah yang Allah berikan bila zikir yang kita sebut adalah dengan jalan yang benar, dengan jalan yang indah, dengan jalan yang diperintahkan, baru Allah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang terkandung dalam zikir tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, oleh alamah tersebut menyatakan di dalam musafir kita butuh kendaraan. Untuk apa kendaraan tersebut? Supaya dalam perjalanan kita supaya mudah, cepat tercapai apa kemana tujuan kita, maka butuh kepada kendaraan. Maka pun dalam kehidupan kita di alam dunia ini butuh himmah, bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina linahdiyanna subulana. Dengan bersungguh-sungguhlah kamu, sehingga dengannya sungguh kamu mendapat petunjuk daripada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita pada subuh hari ini sampai kita di dalam rumah Allah yang tercinta ini, yang tujuan tidak lain untuk mengerjakan perintah Allah. Kita i'tikaf di dalam rumah Allahnya, kita salat sunat qabliyah subuh, kemudian kita kerjakan salat subuh berjamaah, zikir sesudahnya. Itu adalah himmah daripada kita, bersungguh-sungguh daripada kita. Dikala musuh menyerang kita, pui pegah wate debeda beja ile ihtiyati, sehingga getanyo lawan natanya. Kita perang talawan musuh yang mana iserang getanyo, sehingga himmah bak getanyo raya putar bisikan-bisikannya hana kapermen tajak bak panggilan Allah Subhanahu wa taala, bak perintah Allah,
bak rida, bak tamita rida Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hadir bak rumah Allah yang mulia ini. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kita musafir pun butuh kepada yang mengarah jalan kemana kita mesti menuju musafir, supaya kita tidak sesat di dalam perjalanan. Butuh orang yang menunjuk, berletan orang yang petunjuk jalan, supaya tuh bak tujuan katanya. Maka kita dalam kehidupan di dunia ini butuh muallim, butuh guru, supaya kita belajar ilmu pada guru, supaya ibadah kita yang kerjakan, baik itu merupakan salat, baik itu merupakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan, supaya didasari oleh ilmu agama. Baruna ilmu agama dengan nagure, maka ibaratnya al-ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Ilmu itu ibarat imam, amal itu adalah ibarat pengikutnya. Baru sampai kepada ilmu dikala adanya guru. Kita butuh kepada ilmu. Na ilmi dengan nagure, maka guru itu adalah menunjuki jalan supaya amal ibadah kita kepada Allah nya lagi perintah oleh Allah, nya lagi niyu oleh Allah, sesuai lagi aturan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai lagi diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu kita di dalam musafir butuh kepada taulan, butuh kepada teman. Kepu kengan dalam musafir untuk tatmanya, untuk mangan-nangan dapegah haba, maka butuh kepada teman di dalam musafir. Di dalam perjalanan ini pun, di dalam perjalanan kehidupan di dunia kita ini, sangat butuh kepada teman nantinya. Idunya pun butuh pada teman, apalagi wadai tahu ba Allah, sehingga sangat-sangat butuh pada teman. Hino lam dunia tekadi sakit, napa tak pegah hal, napa tayu jupit lo tu, napa tayu belo ubat. Bagaimanakah kalau kita nanti sudah pulang kepada Allah? Sangat-sangat butuh kepada teman, sangat-sangat butuh kepada teman untuk menemani kita. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Butuh kepada teman yang mana teman mengajak kepada kebaikan dan takwa kepada Allah, dan geyu hindari daripada teman yang mengajak kepada dosa dan musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pada bulan yang suci ini, segala-galanya dihitung kepada ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, naumus sha'imi ibadah. Tidur kita di dalam puasa menjadi ibadah. Fasumtuhu tasbihun. Diam kita menjadi tasbih. Taim dalam bulan Ramadan, gebi fahala li Allah lagi fahala tasbih. Kemudian wa du'auhu mustajabun, doa kita di dalam bulan Ramadan mustajab, Allah menerima. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal kebaikan kita di dalam bulan ini
Allah lipat-lipat gandakan pahala. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Terima kasih Gibraltar. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت